Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kali ini saya ingin menyampaikan suatu motivasi untuk teman semua, yaitu setiap orang harus punya mimpi. Kalau orang tidak punya mimpi, dunia ini berarti dia bersama hidupnya dengan mayat hidup. Mimpi itu adalah kata lain dari cita-cita. Kalau orang punya cita-cita, dia akan berjuang untuk mencapai cita-citanya. Jadi dia punya motivasi untuk hidup. Jadi makan itu untuk hidup, bukan makan hidup untuk makan. Setiap orang punya kebutuhan masing-masing pribadi berbeda, tetapi tujuannya sama. Selama orang menghadapi suatu kemajuan, dia harus berjuang. Allah beri satu orang, setiap orang memberi kesempatan untuk mencapai cita-citanya. Tinggal orang itu mau mencapai cita-citanya atau tidak. Kita harus bersyukur Allah SWT turun ke dunia ini, karena yang terbaiklah yang bisa turun ke dunia menjadi manusia, mengisi alam fana ini. Karena saudara kita banyak yang berkorban dalam proses pembuahan. Jutaan kecebong berlari mengejar satu atau dua induk telur. Hanya yang terbaik mencapai induk tersebut. Dan kuasa Allah, kalau kecebong itu mencapai induk tersebut, saudara yang lain memecar diri sendiri. Jadi kita harus bersyukur pada Allah SWT dan jangan hidup dengan baik. Jangan sampai terjadi gara-gara tidak punya HP, anak-anak sekarang bunuh diri. Tidak punya baju bagus, bunuh diri. Jadi sekarang orang tua yang punya motivasi yang kuat untuk membuat anaknya menjadi orang yang tangguh. Tahun 2045 Indonesia 100 tahun merdeka. Sana akan terjadi bonus demografi. Jadi mulai sejak sekarang kita harus memperjuangkannya. Kalau anak-anak lahir sekarang, insya Allah nanti tahun 2045 mereka kalau berpendidikan pendidikan yang baik akan menjadi seorang sarjana. Minimal orang Indonesia harus tamat SMA. Kenapa? Karena orang Indonesia itu pintar-pintar. Hanya sayangnya kita dibanjakan oleh negara tropis yang hanya 2 musim, panas dan hujan, dan kekayaan yang melimpah. Kadang-kadang orang salah kaprah sehingga dia menghabis waktunya berleha-leha. Setelah berlalu baru menyesal. Peribahasa mengatakan waktu adalah uang. Sebenarnya waktu itu lebih mahal dari uang. Oleh karena itu, saudara-saudaraku, adikku, semuanya jangan sia-siakan waktu yang berlalu. Sekarang ini kesempatan untuk menjadi orang yang berguna untuk nusa dan bangsa. Ada peribahasa yang mengatakan berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian, bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Kadang-kadang orang tua salah kaprah. Anak kecil udah diberi HP, jadi anak itu tadi solid pemikirannya. Suatu kotak ajaib yang di depan matanya aja. Anak-anak seharusnya tidak boleh diberi HP, masih anak-anak. Kenapa? Karena mereka butuh perekaman yang baik. Diajak jalan-jalan keluar, melihat alam luas ini. Kalau memang di pedesaan itu tidak usah dipermasalahkan, karena mereka konsumsi sawah dan ladang
lebar. Yang sering terpaku adalah anak-anak di kota besar. Mereka hanya taunya ke mall, jalan-jalan penuh dengan kendaraan yang berseliweran yang membuat sesak nafas. Kendaraan di Indonesia sekarang berlimpah, motor, mobil berjubel. Kalau tahun 70-an, orang yang punya mobil motor itu boleh hitung dengan jari. Tapi sekarang orang dalam satu rumah bisa 4-5 motornya, tergantung orang ada di sana. Kenapa? Karena dipermudahkan mengambil motor dengan kredit tanpa agunan. Memang enak punya kendaraan masing-masing, mana nggak susah tergantung orang lain. Tapi susahnya satu, di jalannya macet. Seingat saya, yang di tol yang macetnya, kalau macet itu hanya tol Indonesia saja. Luar negeri saya tidak pernah ke luar negeri, tapi saya sering nonton film. Di luar negeri, ya nanya jalan tol tuh highway benar-benar lapang, kendaraan lalu lalang berjalan tanpa hambatan. Kalau Indonesia, jalan tolnya harus ada pengaturan kalau tidak mau kena macet. Yang terjadi adalah pada masa liburan panjang, tidak bisa dipungkiri, kemacetan akan terjadi di mana-mana. Satu hal kita senang, setiap rumah punya kendaraan. Bisa satu hal lagi, dari pihak kita sedih. Kenapa? Karena jalan raya penuh sesak dengan kendaraan. Bukannya memudahkan, tetapi justru mempersulit. Harusnya perjalanan ditempuh hanya dalam waktu sekian menit, harus berjam-jam menunggu giliran lewat. Saya sedih melihat dari sini. Sepertinya Indonesia adalah peminum bahan bakar minyak terbanyak. Polusi udara dulu tahun 70-an, jalan Ciboleed ini kita bisa bergulingan di tengah jalan tanpa takut terlindas mobil, karena betapa sepinya. Yang lewat adalah oplet, kendaraan dinas 1-2. Tapi sekarang jangan coba, kalau kita nggak hati-hati mau nyeberang aja harus ada yang menyeberangkan. Saya sedih, saya gembira, tapi saya juga sedih. Gembiranya karena setiap orang yang tadi itu punya, sekarang punya kendaraan. Sedihnya dengan punya kendaraan bukannya senang, tapi malah tambah susah. Kemudahan mendapat kredit, orang ramai-ramai punya ambil kredit. Kalau tidak bisa melunasi, tinggal diambil oleh dealer. Mereka biar aja hitung-hitung nyewa, katanya begitu. Jadi saya pikir untuk kedepannya baik sekali kalau ada kendaraan umum yang jumlahnya gede, bentuknya gede, besar, sehingga bisa mengangkut banyak orang. Dan motor-motor pribadi, mobil pribadi dikonsiderkan suatu tempat parkir. Yang saya tidak lihat di kota Bandung ini adalah banyak lahan yang kosong, yang tidak terpakai, ditumbuh rumput liar. Saya pikir bagi orang yang punya uang, ayolah berprestasi. Setidaknya ada orang yang berwenang yang mengambil inisiatif membuat gedung yang disewakan untuk kendaraan. Supaya gedung itu terpelihara, buatlah Perum. Perum itu perusahaan milik umum. Saya yakin insya Allah yang memiliki saham akan menjaga kelestarian lingkungan. Kalau sekarang sering kali terjadi mobil-mobil besar tanpa merasa malu dan risih nangkring di atas trotoar, sehingga pejalan kaki terpaksa jalan.
Jadi terjadilah kesenjangan. Yang tidak punya motor atau mobil jalan kaki dengan jalan dengan risiko tersampai kendaraan yang lalu. Kendaraan yang nangkring di atas trotoar tanpa dosa berjalan kendaraannya di atas trotoar. Terjadi suatu penertiban, mereka kan protes habis-habisan. Kenapa dianya harus ditilang? Sebenarnya itu harus tahu, jauh hari sudah tahu. Saya sering berpikir, kalau orang yang ingin punya kendaraan, dia harus punya garasi di rumah dulu. Dia bikin kendaraan, terus parkir pinggir jalan, memenuhi bawah jalan sehingga mau ke jalan kaki yang lain. Saya tidak iri dengan kendaraan mereka, tetapi justru mereka bertanggung jawab dengan diri pribadi masing-masing. Kendaraan pun menginginkan suatu tempat parkir yang aman. Kalau belum punya garasi, yang mikir punya kendaraan dulu lah. Itu pilihan sehat saya pikir. Tapi banyak sekali orang merasa bangga punya kendaraan, tapi nggak punya garasi. Risikonya parkirnya di bahu jalan, mengganggu pejalan kaki. Trotoar itu hak pejalan kaki, bukan hak yang pemilik mobil. Mimpi, mudah-mudahan ada yang sekarang punya mimpi. Anak Indonesia cerdas-cerdas loh. Tinggal orang tuanya mau nggak memberi mereka makan yang bergizi. Jangan memikirkan punya motor dulu, punya mobil dulu. Tapi pikirkanlah anak-anak itu diberi makanan yang sehat, bergizi, sehingga mereka bisa masa depan yang indah. Kalau mereka kena stunting, tell me, mereka akan menjadi beban di dunia ini. Menimbul di dunia, tapi dia tidak bisa untuk mengurus dirinya sendiri. Oleh karena itu saya katakan, ibu-ibu, bapak yang punya uang, pikirlah anak-anak, beri mereka makan bergizi. Dengan pandemi 2 tahun ini, alhamdulillah, ibu-ibu udah menyediakan makanan dari rumah, sehingga bisa menguasai makan anak-anaknya yang bergizi dan berkualitas. Kalau dulu suka jajan di luar, enak di mulut, tapi tidak sehat di badan. Saya hanya berharap masa depan Indonesia ini akan lebih baik dari sekarang. Jangan sampai pejuang kita dulu dengan meruncing bisa memerdekakan di Indonesia, tapi sekarang kita yang mengisinya beralih-alih waktu yang tak berguna. Ada pun mengatakan kata wajib di langit dan tak bermuter di dasar lautan. Karena Indonesia terkenal orangnya friendly, ramah, dan baik hati. Dan janganlah karakter itu. Dimanapun Anda berada, insya Allah Anda akan disukai orang banyak. Sekian dulu cerita kali ini. Lain kali sambung lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 14, 11